Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari Jumat kemarin kita mengingat kematian Yesus dalam uraian tentang rahasia yang tersimpan sekian lama, tapi hikmat itu diberikan kepada hamba-hambanya, termasuk Rasul Paulus, yang telah membeberkan bahwa kematian Yesus di salib itu sudah dirancang sebelum dunia diciptakan. Karena di dalam Allah ada rencana untuk menciptakan umat manusia. Jadi sorga dulu diciptakan dengan malaikatnya, kemudian bumi diciptakan, dan kemudian manusia. Itu urutannya secara garis besar. Lalu kita tahu bahwa iblis telah jatuh ke dalam dunia dan merusakkan segalanya. Itulah sebabnya Yesus harus datang untuk menolong kita manusia dengan jalan harus menjadi manusia dan tersalib di atas kayu salib. Itu adalah rancangan Tuhan, saudara-saudara. Namun hari ini kita memperingati Yesus yang bangkit dari kematian. Kematian dan kebangkitan Yesus itu secara gamblang sudah ditulis di dalam Alkitab. Baik di perjanjian lama sebagai nubuatan-nubuatan dan juga di perjanjian baru sebagai sejarah yang sudah dicatat, yang sudah menjadi sebuah kenyataan. Dan kematian Yesus serta kebangkitannya kalau kita lihat dalam Matius 6 ayat 21, Matius 6 ayat 21, mungkin kita pindah 17 dulu. 17 ayat 22 sampai 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi Yesus secara gamblang menyatakan bahwa anak manusia itulah dirinya, itu akan dibunuh, kemudian akan dibangkitkan setelah 3 hari dikatakan. Di dalam Yohanes 17 atau Yohanes 10 ayat 17 sampai 18, kita lihat dulu beberapa ayat. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus, berkali-kali Yesus sudah sampaikan bahwa kelak anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang membenci dia, lalu membunuhnya, tapi kemudian akan dibangkitkan. Dari ayat-ayat ini kita melihat kematian Yesus itu bukanlah sebuah kecelakaan. Kematian Yesus dirancang, direncanakan, saudara-saudara. Dan kita melihat kematian Yesus lain daripada kematian manusia lainnya. Karena kematian Yesus adalah Ia sendiri menyerahkan nyawanya. Ia menyerahkan nyawanya. Ia berkuasa, menurut Yohanes tadi, ia berkuasa memberikan nyawanya. Dia berkuasa memberikan nyawanya. Artinya haknya ia berikan, saudara-saudara. Lalu juga akan berkuasa mengambilnya kembali. Artinya dia bangkit.
Tidak ada satu kematian manusia yang seperti ini. Hanya kematian Yesus saja. Dia rela berikan dengan kuasa penuh. Dia berikan kehidupannya dengan rela, nyawanya dicabut, saudara-saudara. Kemudian dia berkuasa untuk mengambil kembali. Dalam hal ini hidup kembali, puji Tuhan. Jadi kebangkitan Yesus pun adalah sesuatu yang sudah direncanakan. Yesus berkuasa mengambil kembali, saudara-saudara. Dalam Matius pasal 27 ayat 57 sampai 61, kita lihat beberapa ayat ini. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih dan bersih. Ya, sesudah kematian Yesus, kita lihat Yesus dikuburkan. Ini sejarah yang dicatat, saudara-saudara. Membuktikan Yesus benar-benar menyerahkan nyawanya untuk kita umat manusia. Sementara di sana-sini ada pernyataan bahwa bukan Yesus yang disalibkan, tapi orang lain yang diserupakan dengan dia. Tapi dari beberapa ayat yang kita sudah baca tadi, Yesus sendiri menyatakan bahwa dia akan dibunuh, tapi kemudian akan bangkit. Kematiannya, saudara-saudara, adalah dia sendiri serahkan nyawanya. Dan dia sendiri akan mengambil nyawa itu kembali, saudara-saudara. Lalu benar-benar Yesus tersalib di atas Gunung Golgota. Penyaliban itu terjadi. Dan kemudian dikuburkan. Yang dikuburkan bukan orang yang diserupakan dengan dia, tetapi Yesus sendiri. Dan yang menguburkan dia adalah salah seorang yang sudah menjadi muridnya. Dikatakan di sini murid itu adalah orang kaya, saudara. Dia orang kaya yang namanya Yusuf dari Arimatea. Kalau kita baca dalam pasal itu, dia melapor kepada Pilatus supaya Pilatus menyerahkan mayat itu untuk dikuburkan. Dan Yusuf dari Arimatea ini menguburkan Yesus. Jadi benar-benar Yesus mengalami kematian. Sebagai manusia, ia harus dikuburkan. Yang menguburkan jelas namanya. Bukan orang sembarang, saudara. Murid Yesus yang kaya raya di saat itu. Ini menarik, saudara-saudara. Kesaksian beberapa orang yang sudah pergi ke Yerusalem, ke Israel, menyaksikan kubur Yesus. Semua orang yang ke sana pasti akan menoleh atau melihat kubur Yesus. Juga ada kubur si Yusuf dari Arimatea. Orang yang sudah melihat kuburnya Yesus, saudara, Yusuf ini, kubur itu tidak menarik, sederhana, saudara-saudara. Padahal dia orang kaya. Tapi dia lebih mengutamakan Yesus sendiri, saudara-saudara. Karena kubur yang dipakai oleh Yesus adalah kubur yang disiapkan untuk keluarga Yusuf dari Arimatea ini. Orang kaya punya kubur, saudara-saudara. Kalau dia siapkan kuburnya, tidak salah-salah. Di Palu saya tahu ada kubur yang ada pesawat teleponnya. Walaupun kita bel-bel tidak pernah diangkat, saudara-saudara. Ya ada, saudara mau lihat ada kubur itu, ada teleponnya, ada listriknya, saudara-saudara. Mungkin ada meja makan juga di situ. Itu orang kaya, rupa-rupa macam-macam dia bisa buat. Yusuf pun bisa buat seperti itu. Tetapi dia lebih utamakan kuburnya Yesus
apa yang disiapkan untuk dirinya, dia berikan kepada Yesus. Ini sejarah di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus yang meninggal, Yesus yang mati. Bukan yang diserupakan, bukan. Tapi dia sendiri sudah datang sebagai manusia supaya ia bisa mengalami kematian. Nah, kemudian yang menarik lagi dalam peristiwa ini kalau kita lihat pasal 27 tadi ayat 62 sampai 66. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Ini adalah ahli-ahli Taurat, imam-imam, saudara-saudara yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka tidak percaya kepada Yesus, sangat mereka meragukannya, bahkan menolak dan sampai menyalibkannya, saudara-saudara. Memang mereka tidak ingin untuk Yesus itu dipercayai sebagai Mesias yang sudah dijanjikan. Mereka telah berupaya untuk membunuhnya, saudara-saudara, dan itu berhasil. Keberhasilan untuk membunuh Yesus, kami sudah katakan pada Jumat kemarin, sebenarnya mereka telah masuk di dalam perangkapnya Tuhan untuk penyelesaian dosa umat manusia, yaitu salib. Penguasa-penguasa dikatakan kemarin hari Jumat tidak tahu tentang rahasia itu, bahwa Yesus harus tersalib. Penguasa di sini bukanlah yang saya katakan camat, bupati, atau gubernur ataupun presiden, bukan. Penguasa-penguasa di situ adalah iblis. Ada 2 ayat yang menunjukkan bahwa iblis adalah penguasa dunia. Jadi penguasa dunia itulah iblis dengan segala pasukannya, antek-anteknya, itu tidak tahu tentang rahasia itu, tentang penyaliban. Sehingga pada waktu Yesus melaksanakan mujizat-mujizat yang membuat banyak orang percaya kepadanya, saudara-saudara, membuat hati para imam-imam, para ahli Taurat, orang Farisi yang gila jabatan dan kedudukan, itu sangat benci kepada Yesus. Lalu mereka mencari jalan bagaimana untuk menghentikan Yesus melayani pada waktu itu. Bagaimana caranya? Berkali-kali mereka merajam dia dengan batu, tapi Yesus meloloskan diri, saudara-saudara. Sampai tiba satu ketika, rencana itu, saudara-saudara, gaya daripada orang atau ahli Taurat yang benci Yesus itu dimanfaatkan oleh penguasa yang tidak tahu tadi bahwa salib itu adalah rahasianya Tuhan. Lalu si iblis, saudara-saudara, mendatangi salah seorang murid daripada Tuhan Yesus. Siapakah dia, saudara-saudara? Mari kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12. Supaya Yesus mengalami kematian. Dalam Yohanes pasal yang ke-12. Kita lihat ayatnya.
Kedua, Yohanes 13 maksudnya. Yohanes 13, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi ide pembunuhan terhadap Yesus itu datang dari iblis. Ide itu. Sehingga ide itu dia membisikkan rencana itu di telinga Yudas Iskariot. Kenapa iblis pilih Yudas? Kalau kita lihat pasal 12. Siapakah Yudas Iskariot? Itulah murid Yesus. Kalau dalam pasal 12 Injil Yohanes, kita baca ayat yang kelima mulai. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ini perkataannya Yudas Iskariot. Dia mencela perbuatan seorang perempuan yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu. Dia berkata, kok minyak itu dibuang percuma? Sebab minyak narwastu adalah minyak yang termahal di kala itu sampai sekarang. Minyak ini dikatakan bisa dijual dengan 300 dinar. Berarti upah penuh setahun seorang pekerja yang berat. Dikumpulkan hanya untuk membayar minyak narwastu. Tetapi Yudas itu mencelanya dan berkata ini pemborosan. Tetapi Alkitab mencatat ini tidak lahir dari hati Yudas yang sesungguhnya mempedulikan orang-orang yang susah. Tidak. Yudas bukan seorang yang berjiwa sosial. Yudas adalah seorang murid Tuhan. Ayat 7. Ayat 6 tadi ya, 6. Kita kembali ke 6, tadi kita baca ayat 5. Hal itu dikatakannya. Jadi Yudas punya pernyataan itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Yudas seorang pencuri, murid Yesus, tapi masih suka mencuri, saudara-saudara. Wah, di sekolah Alkitab juga masih banyak pencuri. Padahal itu di sekolah Alkitab diistilahkan itu penjara suci. Semua tertib, jam doa, makan, pakaian, semua diatur, semua ditegur. Kalau tidak, semua salah. Ya, karena diajar untuk disiplin. Tapi pencurinya tetap juga, saudara-saudara. Saya tidak tahu kalau angkatan sekarang. Kalau angkatan saya, di meja makan, kalau potongan tempe kita besar, dengan tahunya besar, kalau amin, jadi kecil. Cepat sekali tangan itu pindahkan tempe yang besar dengan kecil, baku tukar. Itu pencuri, saudara-saudara. Karena iblis belum di penjara, dia masih menggoda manusia. Ini Yudas Iskariot, saudara-saudara. Pernyataannya itu bukan karena dia peduli orang susah, tapi karena dia punya sifatnya, karakternya. Ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi dia bendahara rupanya.
Ini bendaranya Tuhan Yesus ini, aduh. Karena dia senang ambil kolekte ya. Ini Yesus kan berkhotbah di mana-mana. Kolekte kan itu bukan uang pak-pak dikasih saudara-saudara. Ya sama dengan sekarang kan. Yang hitung kolekte tahu berapa yang sering masuk. Ya mujur sekarang pedang tidak ada. Kalau dulu banyak pedangnya saudara-saudara. Jadi itu kan simpan kolekte ini Iskariot ini. Ayat 7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Jadi kita lihat ini sehubungan dengan penguburan Yesus. Perempuan yang mencurahkan minyak narwastu adalah mempersiapkan penguburan Yesus. Tetapi Yudas Iskariot menilai sebuah pemborosan. Itulah sebabnya tadi saudara-saudara, dengan gaya hidupnya Yudas Iskariot seperti ini adalah oknum yang pas menerima ide iblis itu. Pas saudara-saudara. Begitu iblis bisikan sebuah rencananya, pasti yang dia bisikan kita sudah bisa tebak. Apa saudara-saudara? Chain. Das. Ngana kumpul-kumpul kolekte uang kecil. Tapi kalau ngana jual Yesus, ngana serahkan Yesus sama itu ahli Taurat, dorang itu banyak uang. Ide langsung masuk saudara-saudara. Dalam pasal 13 saudara-saudara, dalam Yohanes itu langsung si Yudas Iskariot kerasukan waktu makan perjamuan. Kerasukan dia. Jadi dia bisikan rencana, Yudas terima, lalu iblis masuk. Tadi cuma bisik di telinga, sekarang dia masuk ke dalam. Sehingga dia betul-betul menjual Yesus. Ini sebuah bukti bahwa Yesus yang dikorbankan. Bukan yang diserupakan. Betul-betul Yesus yang menjadi korban penembus dosa saya dan saudara. Dengan yakin ini kita sudah menyanyikan tadi, sekali Yesus tetap dengan Tuhan Yesus. Apapun situasi dan keadaannya, Yesus tetap menjadi kekasih jiwa kita. Haleluya. Jadi kita lihat di sini bahwa setelah Yesus dikuburkan, kita baca tadi bahwa ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang sudah menyelibkan Yesus datang kepada Pilatus. Mereka ingat ajaran Yesus. Bahwa pada waktu 3 hari dia dikuburkan, dikatakan dia akan bangkit. Lalu mereka sampaikan kepada Pilatus, berikan pengawalan. Kubur dijaga, sepasukan tentara Roma diinstruksikan menjaga kubur. Tapi apa yang terjadi kalau kita lihat saudara-saudara? Pada pasal 28, pasal 28 ayat 1 mulai dalam Injil Matius. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu, ini laskar atau tentara Roma yang ditugaskan oleh Pilatus atas permintaan ahli-ahli Taurat yang telah berhasil membunuh Yesus, menyalibkan, dan sekarang telah dikuburkan, saudara-saudara.
Maka tentara-tentara ini sebagai penjaga, mereka dikatakan gentar ketakutan. Tentara ini tidak berdaya, saudara-saudara. Padahal mereka ditugaskan supaya kubur tidak diapa-apakan oleh orang lain. Sebab ditakuti oleh para ahli Taurat, mayat Yesus akan dicuri oleh murid-muridnya untuk membuktikan, membenarkan kebangkitannya. Tapi pada peristiwa itu terjadi apa, saudara-saudara? Para penjaga dikatakan semua gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ya berarti mereka pingsan, saudara-saudara. Tidak tahu apa-apa, ketakutan, pingsan. Jadi penjaga-penjaga ini tidak mampu, saudara-saudara, untuk melarang malaikat untuk membuka kubur itu. Sebab Yesus akan keluar dari kuburan. Puji Tuhan. Jadi benar-benar yang disalib dan yang dikuburkan adalah Yesus, kekasih jiwa kita itu. Tidak diserupakan. Haleluya. Jadi ada bukti-bukti, kita lihat di sini. Lalu saudara-saudara, ayat 20 pasal 28 kita lihat ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Sadar dari pingsannya tentara-tentara ini, waktu mereka sadar, saudara-saudara, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu beberapa di antara mereka datang memberitahukan kepada imam-imam yang sudah meminta kepada Pilatus untuk menjaga kuburan itu. Ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Jadi imam-imam ini waktu dengar Yesus benar-benar sudah bangkit dan bukan sekedar dicuri oleh murid-muridnya. Untuk menutupi berita ini, saudara-saudara, timbul ide di kepala para imam ini. Ide ini ide, saudara-saudara, yang sudah lumrah di kalangan masyarakat dunia ini. Yaitulah suap atau sogok. Ini ide, saudara-saudara, idenya iblis. Pasti, saudara-saudara. Kalau iblis sudah memberi ide kepada Iskariot, Yudas Iskariot, dia juga beri ide kepada imam-imam ini. Untuk apa, saudara-saudara? Uang sogok ini, uang suap ini untuk membuat serdadu-serdadu itu berbohong. Supaya mereka berdusta. Iblis dalam Yohanes 8 itu adalah bapa segala pendusta. Itulah sebabnya ide ini, saudara, datang dari dia supaya serdadu-serdadu ini berdusta. Dengan jalan menutup mulut mereka dengan uang. Ayat 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini pendusta, saudara-saudara. Dari awalnya iblis sudah menyuntikkan tabiat dan karakternya kepada manusia melalui Adam dan Hawa yang jatuh di Taman Eden dengan dosa. Sehingga manusia, saudara-saudara, tidak ada yang benar lagi. Kita semua lahir dalam tabiat dosa. Saya sering berkata, tidak ada sekolah dusta.
Tidak ada satu sekolah yang mengajarkan untuk berdusta. Tapi anak-anak atau orang dewasa pun tanpa diajar ya bisa berdusta, saudara-saudara. Karena sudah diwarisi. Iblis sudah memasukkan ini tabiat karena dia adalah bapak segala pembohong. Dalam Yohanes pasal 8. Sehingga serdadu-serdadu ini diajar supaya bilang begini. Kamu tidur, murid-murid datang mencuri. Ini kan beda dengan fakta, sejarah, beda. Dan ini sangat besar pengaruhnya, saudara-saudara, terhadap masyarakat Israel. Apa kita lihat ayat 14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ditambah lagi para imam bikin jaminan. Asal kamu bisa berdusta, ini uangnya. Seandainya wali negeri, apa kata para imam? 14 tadi. Apabila mungkin dia gubernur, saudara, waktu itu. Kalau gubernur dengar, maka para imam berkata, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka berusaha juga akan datang kepada gubernur. Ya, cuma tidak dicatat cara apa mereka datang sama gubernur. Tapi pada umumnya upeti. Pada umumnya ada upeti, saudara-saudara. Kita lihat ini buruk akibatnya kepada masyarakat Israel. Ayat 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini, itu berarti ditulis Injil Matius ini, saudara-saudara, atau Injil-Injil yang lain itu berkisar ya tahun 50-an. Jadi sampai pada waktu itu cerita tetap ada di dalam hidupkan masyarakat Yahudi bahwa Yesus itu tidak dibangkitkan. Kata sampai sekarang ini juga berlaku bagi orang Yahudi. Sampai hari ini bagian besar orang Israel belum percaya Yesus itu adalah Mesias. Karena ini dusta punya apa? Pengaruh dalam hidup masyarakat. Sampai hari ini. Itulah sebabnya saudara-saudara, khusus bagi orang Yahudi nanti dalam Wahyu pasal 11, 12 dan 13, mulai ayat 11, kalau kita perhatikan, Tuhan harus utus Musa dan Elia turun kembali ke bumi untuk memberi kesaksian kepada orang Yahudi. Yang kamu tunggu-tunggu itu Mesias, itulah yang nenek moyang kamu bunuh dahulu, saudara. Tapi syukur kita sudah percaya bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Dia yang telah menjadi manusia sama seperti kita, untuk bisa mati di kayu salib, dikuburkan dan Dia bangkit. Untuk apa? Menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Ya, kita bahagia saudara menjadi bagian orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia. Orang Yahudi sampai hari ini, walaupun memang mereka umat pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan, tetapi resiko penolakan kepada Yesus mereka harus tanggung sampai hari ini. Tapi kita sebagai gereja Tuhan, mari kita tetap cinta kepada Yesus sebab Dialah kekasih jiwa kita
yang sudah bangkit dari kematian. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi untuk itu kita melihat bagaimana kematian dan kebangkitan itu di dalam Alkitab berkali-kali ditegaskan. Sehingga kita tidak akan percaya kalau ada orang mengajar bukan Yesus yang mati tapi yang diserupakan. Tetap kita percaya Yesus yang rela menyerahkan nyawanya dan berkuasa juga mengambil kembali. Itulah sebabnya dia hidup kembali. Mari kita lihat di kitab terakhir dari Alkitab kita. Dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Ini apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Aku melihat dia. Dia di sini adalah Yesus. Ini peristiwa sesudah Yesus naik ke surga. Ini tahun 96. Penyaliban tahun 30. Yesus naik ke surga tahun 30. Dari tahun 30 berkembang cerita bahwa Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Berbagai pengajaran-pengajaran yang membuat orang tidak percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi rasul-rasul, murid-murid Tuhan sebagai saksi hidup telah mencatat di dalam kitab Injil. Matius, murid Tuhan Yesus. Markus, ini bukan murid Yesus langsung. Lukas juga bukan murid Yesus langsung. Tapi orang Yunani yang bertobat percaya Yesus. Lalu menghimpunkan semua cerita tentang Yesus. Mereka menulis. Dan Yohanes ini adalah murid Yesus. Dia dibuang di Pulau Patmos. Dalam usia yang sudah tua. Dengan maksud untuk membunuh dia. Tapi justru di Pulau Patmos Tuhan membukakan rahasia-rahasia penting untuk kehidupan gereja sampai di akhir zaman. Pada waktu Yohanes melihat Yesus di Pulau Patmos, Yohanes tersungkur di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia atau Yesus meletakkan tangan kanannya di atas kepala Yohanes, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." 18. Yang sudah hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus menyatakan langsung kepada Yohanes sebagai penutup kitab suci kita bahwa benar-benar Yesus mengalami kematian dan dia sudah bangkit. Yang penting di sini kunci alam maut sudah ada di tangan Yesus Kristus. Tadinya ada di tangan siapa? Di tangan iblis. Tapi dengan kebangkitannya dari antara orang mati, kunci alam maut sudah pindah tangan, ada di tangan Yesus. Haleluya. Artinya kematian dan maut bukan lagi menjadi momok bagi orang percaya. Kenapa saudara-saudara? Karena walaupun satu kali kelak kita akan meninggal kalau waktunya sudah tiba. Tapi kunci alam maut sudah di tangan Yesus. Artinya satu waktu kubur itu akan dibuka. Lalu kita akan bangkit. Lalu masuk ke dalam kerajaan sorga. Bisa bilang amin saudara? Inilah dasar iman orang percaya. Ini dasar keyakinan kita kenapa kita menjadi orang Kristen. Karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Walaupun pernah mengalami kematian. Tapi bukan Allahnya yang mati. Tapi kemanusiaannya saja yang mati. Untuk apa? Supaya kunci alam maut pindah tangan di tangan Yesus. Berarti satu waktu nanti kita akan bertemu kembali dengan mereka yang sudah mendahului kita.
Amin saudara. Mudah-mudahan kita tergolong yang masih hidup kalau Tuhan datang. Ini satu rahasia pula. 1 Korintus 15, kalau kita baca pasal itu, Paulus memberi penjelasan untuk menyatakan bahwa benar-benar Yesus mati dan sudah bangkit. Dia berkata kalau tidak benar, percuma kami beritakan Injil. Jadi dasar penginjilan adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Itu dalam 1 Korintus 15. Kalau kita buka semua panjang saudara. Tapi saya segera ingin berakhir. Kita hanya lihat saja dulu dalam pasal 15 ini ayat 50, 51, 52. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ini juga rahasia, saudara-saudara. Kematian atau salib itu rahasia. Ini juga satu rahasia yang lain yang Paulus katakan. Kita tidak akan mati semuanya. Artinya, pada waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, masih ada orang yang hidup, yaitu orang percaya. Orang percaya yang masih hidup. Orang percaya lain yang sudah meninggal, termasuk orang-orang tua kita, nenek moyang kita, saudara-saudara. Tapi waktu Yesus datang nanti, masih ada orang percaya yang hidup. Itu seperti saya katakan, mudah-mudahan kita semua ini adalah yang masih hidup waktu Tuhan datang. Amin. Namun kita tidak boleh lengah, saudara-saudara. Harus waspada. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Haleluya. Akan diubah. Dalam sekejap. Yaitu tubuh kita ini memperoleh tubuh kemuliaan. Yang sama dengan tubuh Yesus yang bangkit dari kematian. Tubuh Yesus waktu bangkit dari kematian, tubuh itu tidak tunduk pada kuasa alam. Tubuh itu akan bisa tembus tembok. Tanpa tembok rusak, dia sudah ada di sana. Tanpa pintu dibuka, dia sudah ada dalam ruangan. Itu tubuh kemuliaan. Itu yang kita tunggu, saudara-saudara. Itu yang Tuhan berikan kepada saya bila kita masih hidup kalau Yesus datang. Untuk apa? Untuk kita bisa menyongsong dia di angkasa raya. Itu kita bisa baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Saya tidak usah baca. Tetapi biarlah peristiwa kebangkitan Yesus ini menjadi pendorong bagi saya dan saudara untuk menjalani kehidupan di tahun 2024 ini di dalam iman yang semakin teguh untuk percaya kepada Yesus Kristus. Saya ingin lagukan tadi lagu ini. Ini dipopulerkan oleh Bapak Ahamandi. Almarhum telah ada di sana, saudara-saudara. Kalau kita baca Ibrani pasal 11, tokoh-tokoh iman meninggal semua. Pada pasal 12, kita yang masih hidup ditonton oleh orang-orang bagaikan awan. Saya yakin adalah orang-orang percaya yang sudah mendahului kita. Mungkin salah satunya adalah orang tua kita, saudara kita, suami kita, istri kita yang sudah mendahului. Mereka menonton saya dan saudara lagi ibadah saat ini, saudara-saudara. Mereka akan bersyukur kalau kita dalam posisi yang setia. Karena mereka rindu. Kita pun tiba pada langkah terakhir. Kita akan bisa bertemu dengan mereka. Haleluya. Coba kita nyanyikan lagu tadi. Sekali Yesus, tetap Yesus.
Ini kalau tidak salah juga lagu yang dikarang oleh Bapak Mande, saudara-saudara. Ketua umum kita bertahun-tahun, pimpinan yang kokoh dalam iman dan mengembuskan napas terakhir dalam iman yang teguh di dalam Tuhan. Dia meninggalkan lagu ini, saudara-saudara, supaya kita mempunyai sebuah keyakinan seperti Yesus yang mati dan bangkit kembali, pegang anak kunci maut. Demikian pula kita yakin kita ada dalam lindungan Tuhan. Dalam segala